Setiap kali kita mendengar penjajah, yang ada di bayangan kita pasti sosok seorang yang berhidung mancung, berkulit putih, dan berambut pirang. Iya, itu karena 5 dari 6 penjajah berasal dari Eropa dan 1 berasal dari Asia. Dari ke-6 negara itu, Belanda lah yang paling lama menjajah Indonesia, sekitar 340 tahun. Awalnya, Belanda datang ke Indonesia itu cuma mencari bahan rempah-rempah untuk diperjualbelikan di pasar global melalui perusahaannya yang bernama Verenigde Oost-Indische Company atau yang biasa kita kenal VOC. Jika yang dicari cuma rempah-rempah, kenapa Belanda nggak menjalin kerjasama perdagangan dengan Indonesia saja ya? Lalu seberapa besar nilai rempah-rempah Indonesia? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Indo Maju Jaya untuk mendapatkan info yang menarik lainnya. Era penjelajah antar benua. Kita mulai jawabannya dengan mundur sekitar 500 tahun ke belakang. Pada 1595, pemerintah Belanda menunjuk Cornelis de Houtman sebagai pemimpin 4 kapal dagang bernama Veere Company dengan tujuan ekspedisi untuk melakukan perdagangan di Hindia Timur atau kini dikenal sebagai Indonesia. Cornelis berangkat ke Hindia Timur pada 2 April 1595 dengan petunjuk navigasi dari Jan Huygen van Lieshoten. Mereka sampai ke Hindia Timur, tepatnya di Pelabuhan Banten. Kedatangan ini tak disambut baik rakyat Banten karena sikap mereka yang kasar dan bengis. Walau begitu, Cornelis de Houtman dan yang lain kembali ke Banten 2 tahun kemudian. Pada kedatangan yang kedua, mereka disambut baik karena bersikap lembut dan ramah. Sekitar tahun 1596 hingga 1601, kapal dagang Belanda dari berbagai perusahaan masuk ke Indonesia untuk jual beli rempah-rempah. Persediaan rempah di Belanda berlimpah, namun harganya turun drastis. Karena kekacauan tersebut, pada 1601, anggota parlemen Belanda Johan van Oldenbarnevelt mengusulkan penyatuan seluruh perusahaan dagang di bawah satu naungan. Kemudian lahirlah Verenigde Oost-Indische Company atau yang disebut dengan VOC. Era Verenigde Oost-Indische Company atau VOC. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Perusahaan dagang ini lalu memonopoli perdagangan rempah di Indonesia dengan hak jual beli di monopoli VOC. Petani tidak boleh melakukan jual beli dan harus menjual rempah-rempahnya hanya pada VOC dan dengan harga yang ditentukan VOC. Selain itu, semua kebutuhan petani juga harus dibeli dari VOC. Hal itu sangat merugikan rakyat, apalagi kedatangan Belanda semakin lama tidak hanya untuk berdagang. Belanda juga memanfaatkan Indonesia dengan menguasai sumber daya alam dan juga sumber daya manusia untuk berperang. Salah satu kebijakan Belanda yang sangat membuat rakyat Indonesia menderita adalah Kulturstelsel atau sistem tanam paksa. Kebijakan ini berisi aturan penguasaan tanah, pekerja, hingga hasil panen rakyat untuk Belanda. Tak heran banyak bentuk perlawanan dari rakyat kepada para penjajah Belanda. Semakin banyak suara terdengar di Belanda yang menolak sistem tanah paksa dan mendorong sebuah pendekatan yang lebih liberal. Penolakan sistem tanah paksa ini terjadi karena alasan kemanusiaan dan alasan ekonomi. Era liberal Hindia Belanda. Pada tahun 1870, kelompok liberal di Belanda memenangkan kekuasaan di parlemen Belanda dan dengan sukses menghilangkan beberapa ciri khas sistem tanam paksa seperti persentase penanaman beserta keharusan menggunakan lahan dan tenaga kerja untuk hasil panen dengan tujuan ekspor. Kelompok liberal ini membuka jalan untuk dimulainya sebuah periode baru dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai zaman liberal sekitar tahun 1870 hingga 1900. Periode ini ditandai dengan pengaruh besar dari kapitalisme swasta dalam kebijakan kolonial di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial pada saat itu kurang lebih memainkan peran sebagai pengawas dalam hubungan antara pengusaha-pengusaha Eropa dengan masyarakat pedesaan Jawa. Namun, walau kaum liberal mengatakan bahwa keuntungan pertumbuhan ekonomi juga akan mengucur kepada masyarakat lokal, namun yang terjadi keadaan para petani yang menderita karena kelaparan.
kurang pangan, dan penyakit tidak lebih baik di zaman liberal dibandingkan dengan masa sistem tanam paksa. Pada abad ke-19 juga dikenal sebagai abad ekspansi karena Belanda melaksanakan ekspansi geografis yang substansial di Nusantara. Didorong oleh metalisme imperialisme baru, negara-negara Eropa bersaing untuk mencari koloni-koloni di luar benua Eropa untuk motif ekonomi dan status. Salah satu motif penting bagi Belanda untuk memperluas wilayahnya di Nusantara selain keuntungan keuangan adalah untuk mencegah negara-negara Eropa lain mengambil bagian-bagian dari wilayah ini. Pertempuran paling terkenal dan pertempuran yang paling lama antara Belanda dan rakyat pribumi selama periode ekspansi Belanda abad ini adalah Perang Aceh. Perang Aceh dimulai pada tahun 1873 dan berlangsung sampai 1913, berakibat pada kematian lebih dari 100.000 orang. Namun, Belanda tidak pernah memegang kontrol penuh atas Aceh. Toh, integrasi politik antara Jawa dan pulau-pulau lain di Nusantara sebagai kesatuan politis kolonial telah tercapai sebagian besar pada awal abad ke-20. Era politik etis dan nasionalisme Indonesia. Ratu Belanda Wilhelmina membuat pengumuman pada pidato tahunannya di 1901 bahwa kebijakan baru, politik etis, akan diterapkan di Hindia Belanda. Politik etis ini yang merupakan pengakuan bahwa Belanda memiliki hutang budi kepada orang pribumi Nusantara, bertujuan untuk meningkatkan standar kehidupan penduduk asli. Cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui intervensi negara secara langsung dalam kehidupan ekonomi, dipromosikan dengan slogan irigasi, pendidikan, dan emigrasi. Namun, pendekatan baru ini tidak membuktikan kesuksesan yang signifikan dalam hal meningkatkan standar kehidupan penduduk asli. Namun, politik etis ini memberikan kesempatan lewat sistem edukasi untuk sebagian kecil kaum elit Indonesia untuk memahami ide-ide politik Barat mengenai kemerdekaan dan demokrasi. Maka untuk pertama kalinya orang-orang pribumi mulai mengembangkan kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Peristiwa penting lainnya bagi nasionalisme Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada kongres yang dihadiri organisasi-organisasi pemuda ini, 3 idealisme diproklamasikan, menyatakan diri memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Tujuan utama dari kongres ini adalah mendorong persatuan antara kaum muda Indonesia. Di dalam kongres ini, lagu yang kemudian menjadi lagu kebangsaan nasional yaitu Indonesia Raya dikumandangkan dan bendera nasional di masa kemerdekaan merah putih dikibarkan untuk yang pertama kalinya. Era invasi Jepang ke Hindia Belanda. Pada Maret 1942, Jepang masuk ke Indonesia. Pada awalnya disambut sebagai pembebas oleh penduduk pribumi Indonesia. Namun yang terjadi mereka mengalami kesengsaraan. Di bawah penjajahan Jepang, rakyat Indonesia kekurangan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Orang-orang Indonesia bekerja sebagai buruh paksa atau disebut remusa. Mereka dipaksa untuk bekerja dalam proyek-proyek konstruksi yang padat karya di Jawa. Selain itu, Jepang juga membangun organisasi militer dan memaksa rakyat untuk ikut agar bisa menjadi sumber daya perang melawan Amerika Serikat dan sekutunya di Perang Dunia II. Pada tanggal 26 Juli 1945, 3 pemimpin negara yang tergabung dalam sekutu melaksanakan konferensi di kota Potsdam, Jerman, dan menghasilkan sebuah deklarasi mengenai kekalahan Jepang, yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Potsdam. Deklarasi Potsdam berisikan tentang semua penjahat perang harus diadili secara keras, termasuk mereka yang melakukan kekejaman terhadap para tawanan. Pemerintah Jepang harus memberi kebebasan dan memberlakukan demokrasi, serta penghormatan atas hak-hak asasi manusia. Pemerintah Jepang juga diberikan kesempatan untuk memilih mengakhiri perang kepada sekutu dengan cara menyerah tanpa syarat atau memilih untuk penghancuran secara besar-besaran. Namun, Jepang menolak isi deklarasi tersebut. Atas dasar sikap Jepang tersebut, Amerika kemudian menjatuhkan bom di 2 kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Bom nuklir yang disebut dengan Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Sementara bom nuklir Fat Man dijatuhkan di kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Detik-detik proklamasi.
Pada tanggal 10 Agustus 1945, tokoh golongan muda Sultan Syahrir mendengar berita tentang kekalahan Jepang. Syahrir berpendapat bahwa golongan tua harus segera cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi hal tersebut dibantah oleh Hatta. Soekarno dan Hatta menghendaki sikap yang kooperatif dengan Jepang, di mana hal-hal mengenai proklamasi harus dikonsultasikan dengan pihak Jepang. Namun menurut golongan muda, kemerdekaan Indonesia harus diraih dengan pengorbanan dan perjuangan rakyat sendiri, bukan campur tangan Jepang. Adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Perbedaan pendapat itu telah membawa golongan muda kepada tindakan selanjutnya, yakni menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk membujuk keduanya segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta pergi ke kediaman Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta guna menyiapkan teks proklamasi. Pada esoknya, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, pembacaan proklamasi di Rumah Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta, akhirnya dimulai. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jadi, mari kita terus memelihara semangat nasionalisme, menghargai sejarah, dan berjuang bersama untuk masa depan yang lebih cemerlang bagi tanah air kita tercinta.